Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan tidak lupa saya juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik gitu ya, dan damang sadayana, karena kita akan ngasih berita yang baik juga untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, atau khususnya ini Maya untuk Boboto Persib semua teman-teman. Jadi manajemen Persib Bandung kemarin sudah kedatangan delegasi atau utusan FIFA, yang mana ada pembicaraan yang bikin kita next level lah, bakal dicemburui gitu ya oleh klub Liga 1 yang lainnya. Mengenai apa saja teman-teman, nanti kita akan coba bahas, dan atau sekarang saja mungkin ya, biar kabar baiknya cepat sampai ke teman-teman Boboto semua. Baik teman-teman, ini mengenai beberapa waktu yang lalu kita pernah ngobrolin masalah Persib harus back to back juara, minimal ya juara lagi lah insya Allah gitu ya musim ini. Kenapa? Karena akan banyak hal positif dan hal baik yang menghampiri teman-teman. Jadi beberapa hal positifnya ya tentu saja pemain bertaraf nasional gitu ya bisa masuk dengan mudah ke Persib Bandung. Lalu dari lobby-lobby juga Persib Bandung bisa melobi pemain yang bagus gitu ya. Lalu juga mulai dari sponsor dan juga investor untuk program jangka panjang ya di Persib Bandung, baik itu dari pembenahan stadion maupun pembangunan training center maupun training ground gitu ya. Nah ini memang banyak hal yang positif, namun puncaknya atau bukan puncaknya lah, baru berapa persennya gitu ya, berapa persen kebahagiaan itu sudah datang lebih awal teman-teman. Kemarin tepatnya tanggal 12 April 2025 Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung menerima kedatangan delegasi dan utusan daripada FIFA teman-teman. Nah ini apa saja yang diobrolin atau ngomongin apa sih? Nah ini untuk yang delegasi FIFA ini memang sudah ya intinya ingin menjadikan Persib Bandung menjadi acuan salah satu klub di Indonesia khususnya gitu ya, menjadi satu klub yang profesional baik dalam pengelolaan satu manajemen sepak bola gitu ya, karena ya kita tahu PT PBB sudah termasuk yang modern karena punya klub ini dan lain sebagainya. Dan selain itu juga FIFA menganggap bahwa Persib sudah berhasil menjalankan program pembinaan usia muda, yaitu mempunyai akademi gitu dan lain sebagainya. Nah ini memang FIFA sendiri ingin setidaknya kan sudah survei gitu ya klub di Indonesia ini siapa-siapa saja yang mungkin potensial untuk dijadikan contoh dan lain sebagainya. Dan walaupun ada beberapa klub ya, kita tahu ada Bali United, ada juga Dewa mungkin yang mempunyai fasilitas setidaknya lebih lengkap dari Persib Bandung lah di musim ini atau beberapa musim kebelakang. Namun ya akhirnya FIFA yang memutuskan mungkin masih banyak perhitungan atau ya setidaknya pertimbangan lain gitu kenapa memilih Persib Bandung yang akhirnya akan dijadikan pusat percontohan. Nah, apakah memang ada satu benang merahnya terhadap pembangunan daripada Stadion Persib Bandung ke depannya, atau Stadion GBLA ketika akan direnovasi oleh salah satu sponsor atau investor yang cukup besar gitu ya, apakah memang nantinya akan juga di situ ada pembinaan usia muda yang lebih profesional lagi, atau ya ada pertukaran pemain binaan usia muda lah. Nah ini mungkin kedepannya katanya akan dibicarakan tentang itu juga. Namun kemarin ya secara singkat ya delegasi atau utusan FIFA ini setidaknya sudah melihat bagaimana cara PT PBB menjalankan
ekosistem sepak bola yang baik katanya, terutama di Persib Bandung ya, di Liga 1 gitu. Nah ini alhamdulillah banget, kemarin waktu kita bahas masalah ini itu baru rencana akan ada kedatangan katanya. Nah kemarin betul-betul datang gitu ya untuk delegasi FIFA-nya. Jadi alhamdulillah lah, kita juga men-share info yang memang positif saja di sini, no hoax ya teman-teman. Jadi ya makanya disaksiin dari awal sampai akhir video biar tidak ada kesalahan atau tidak ada gagal paham buat teman-teman bobotoh semua. Tapi alhamdulillah dari 48.000 teman-teman bobotoh gitu ya, ini sudah semakin bertambah wawasannya setiap hari mengenai Persib Bandung, baik ya pengetahuan di atas lapangan maupun di luar lapangan gitu, yang selama ini kita tidak pernah mengetahui secara gamblang mengenai permasalahan itu, dan di sini kita bisa sharing sama-sama mengenai hal itu teman-teman. Baik, itu kabar baik yang pertama. Yang kedua, kabar baiknya adalah Persib bisa juara sebelum musim ini selesai teman-teman, atau di pekan di minggu kedua bulan Mei mendatang itu Persib bisa juara, asalkan, nah ini ada beberapa syarat teman-teman. Persib harus minimal memperoleh 11 poin lagi. 11 poin ini bisa diraih ya minimal di kandang sendiri gitu ya. Bagaimana untuk hitung-hitungannya, tapi ini hitung-hitungan yang sudah fix gitu ya, tidak berubah-ubah lagi. Baik, jadi Persib intinya begini, punya minimal 11 poin untuk juara, dan benang merahnya Persib memiliki 6 laga terakhir gitu ya. 6 laga yang harus dimainkan di BRI Liga 1 musim ini. 6 laga ini 4 laga kandang, 2 laga tandang. Jadi 4 laga kandang ini menghadapi besok Bali, lalu juga PSS Sleman, menghadapi Barito, dan terakhir Persis Solo punten. Nah ini dari 4 laga ini, katakanlah kalau menang semua di laga kandang, poinnya berapa teman-teman? 12, betul, poin sempurna ya kalau memang menang di 4 laga kandang ini 12 poin, sedangkan Persib hanya membutuhkan 11 poin untuk juara. Jadi anggaplah laga tandang, 2 laga tandang ini menghadapi Malut United dan juga menghadapi Persita Tangerang, ini kita anggap ya bonus lah buat mereka gitu ya, karena Malut United sendiri dari 7 laga terakhir tidak pernah kalah, apalagi kita besok akan tandang ke Malut gitu ya. Jadi anggaplah bukan meremehkan kemampuan Persib Bandung, bukan ya teman-teman. Ini hanya ya hitung-hitungan di atas kertas saja, hiburan saja lah. 2 laga ini menghadapi Malut dan Persita kita anggap hilang gitu. Jadi hanya punya 4 laga kandang yang memang harus dimaksimalkan poinnya 3, sehingga kita memperoleh 12 poin. Tidak peduli tim lain baik itu Dewa maupun Persebaya memperoleh kemenangan tiap main juga gitu ya. 6 laga terakhir mereka, atau setidaknya ya 6 laga terakhir lah mereka menang terus, Persib tetap tidak akan terkejar dengan 4 laga kandang ini teman-teman gitu ya. Insya Allah lah, semuanya kita doakan saja yang terbaik. Minimal ya kita juga tahu kan pertandingan kemarin malam itu 4 tim laga di papan atas ini semuanya bermain imbang. Persib, lalu juga ada Dewa, Persebaya gitu, Persija. Nah ini memang kenapa atau ada apa ya, sebetulnya tidak ada apa-apa juga, kita berpikir positif saja karena memang permainan semua tim juga enak ditontonnya, dan gol-golnya juga bagus-bagus gitu ya, bukan hanya Persib Bandung saja, tim lain juga golnya bagus-bagus teman-teman. Nah ini memang kalau untuk di obrolan sekitar teman-teman media gitu, jadi yang perlu digarisbawahi, ada satu tim ya, kita katakanlah tim tetangga gitu ya, tim Orange ini memang ya mau nggak mau tidak lepas dari kontroversi gitu ya. Kemarin pemainnya Gayos ternyata yang sudah dihapuskan bandingnya oleh Komding gitu ya, jadi bisa main kemarin. Lalu juga wasitnya dikasih wasit yang memang kalau wasit yang kemarin Persija menghadapi Persebaya ini memimpin laga Persebaya belum pernah menang teman-teman gitu ya. Jadi dari beberapa pertandingan Persebaya pasti kalah atau enggak draw kalau dipimpin wasit
semalam gitu. Nah ini ya itulah gitu ya, ada hal-hal yang memang tidak lepas dari kontroversi, tapi ya tim tetangga juga atau tim Orange ini memang harus masuk dipaksakan ke 4 besar. Kenapa ya? Karena di beberapa video kemarin kita sempat singgung gitu, karena ada beberapa bonus yang memang dikasih cukup besar jika tim dari posisi 1 sampai posisi 4 atau 4 besar ini memiliki bonus yang besar lah nanti di akhir musim. Jadi ya kemungkinan tim tetangga akan merangsek atau akan memaksakan hasil 4 besar sampai dengan akhir musim gitu teman-teman ya. Ya kita doakan saja lah ya. Yang penting mah tidak mengganggu jalur Persib Bandung untuk back to back juara, karena ya kita sudah tidak berurusan dengan tim itu lagi, hanya berurusan dengan 2 tim Dewa dan Persebaya saja gitu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan jangan lupa jika ingin masih memiliki merchandise Persib Bandung yang original dan mempunyai diskon yang cukup besar gitu, bisa beli langsung di kita saja. Atau minimal dilihat aja teman-teman, dilihat dulu, dipilih, kalau ada yang sesuai dengan budget yang ada di dompet gitu, mangga langsung dibeli, karena diskon ini tidak bisa ditemuin di toko lain gitu ya. Jadi ini khusus yang memang diberikan di channel kita teman-teman, untuk ya teman-teman bobotoh siapa lagi gitu. Dan banyak juga kita membantu teman-teman bobotoh yang mempunyai UMKM menjual merchandise Persib Bandung, kita tampilkan juga di sini biar membantu perekonomian dan finansial ya teman-teman semua yang memang fokus di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.